kalau pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk melaksanakan ibadah ucapan syukur ulang tahun WOC atau WBI Geraha Oikos yang ke-1. Kiranya Tuhan senantiasa selalu memberikan kesatuan hati kepada kita semua wanita-wanitanya Allah yang ada di tempat ini untuk saling memberkati antara satu sama lain, dan biarlah tali persaudaraan kita semakin erat di dalam Tuhan. Amin. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia, perlindungan, penyertaan-Mu, sehingga kami pada pagi hari ini bisa sama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan untuk beribadah bersama-sama ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya Engkau memimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau memberkati setiap para pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian Tuhan, mulai dari Asher, WL Singer, pemusik, multimedia, kamera semua Tuhan yang bertugas dalam acara ibadah WOC pada pagi hari ini. Engkau memberkati, memberikan kesatuan hati, biarlah kami melayani Engkau ya Tuhan dengan hati yang penuh sungguh-sungguh Tuhan, bahwa kami hanya melayani Raja di atas segala raja, dan semuanya kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sucikan, kuduskan hati kami ya Bapa, terlebih untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Ibu Lis ya Bapa. Engkau memberkati ya Tuhan, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu adalah perkataan yang daripada-Mu dan dapat memberkati kami semua para jemaat-Mu yang hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, bekerjalah Tuhan sebebas-bebasnya, kami siap menerima urapan baru daripada-Mu. Biar setiap jemaat yang datang Tuhan, mereka pulang tidak seperti mereka datang, mereka mendapatkan sukacita baru Tuhan daripada-Mu semua. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Selanjutnya saya silakan kepada Novi. Besti nggak tuh? Soalnya ini ya, kurang kencang ya. Oh ya. Nah, thank you. Nah, Besti, kalau misalnya aku sapa halo, jawabnya hola ya. Kalau aku sapanya hola, jawabnya halo. Iya, cakep. Coba ya kita mulai ya. Halo Besti. Hola. Iya. Hola Besti. Halo. Oi. Halo halo. Hola hola. Hola hola halo. Halo hola. Ih, keren, cakep ya. Nah, sebelum kita mulai, kita ada sedikit games. Nah, jadi gamesnya ini kita akan menebak lagu, tapi pakai clue emoji gitu. Buat Besti yang bisa menjawab, boleh angkat tangannya, nanti kita persilakan jawab, baru jawab ya. Oke, ya coba ya, nanti emojinya ada di layar. Nah, kira-kira yang ini bisa emojinya lagu apa, boleh angkat tangan. Kurang tepat. Itu kan Coba ada lagi yang gambar ini. Itu kalender ya. Iya. Judul lagu, iya. Iya benar. Hari terbaik. Kita nyanyi sama-sama. Mau tetap bersyukur. Nyanyi semua. Senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang tersayang. Gampang kan? Paham ya sekarang ya? Itu tadi contoh. Nah. Itu Iya. nggak dihitung dengan. Sekarang beneran ya? Oke, next. Itu harusnya warna-warni ya. Iya, Kak Siska. Apa? Iya, benar.
bisa boleh angkat tangannya. Itu kan ada, oh ya Tante Emi. Iya benar. Oke. Iya. Ini ada hadiah ya. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita tetap yakin ya waktu Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita Amin. semua. Ya. Next ya, lagu berikutnya. Ini mudah nih kayaknya. Yang bisa boleh angkat tangan. Tik tok tik tok tik tok tik tok tik tok tik. Ayo. Itu ada pengulangan. Iya, Tante Amuk. Nggak apa-apa, Tan. Oh iya iya Tante. Jangan ragu-ragu. Iya betul. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber Selanjutnya, Ada dong. ya. Ini baru dinyanyikan pas minggu kemarin. Ya, ya Tante. Sujud dan dikit lagi, yang terakhirnya masih salah. Kurang tepat. Tadi depannya udah bener. Iya. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terakhir ya ibu-ibu ya. Oke, ya. Iya betul. Cici Rani bener. Yeay. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oke. Selamat buat para pemenang. Iya. Oke, Selanjutnya Sarita, saya serahkan Tangkal lirik. kepada WL.
Shalom. Amin. Amin. Semangat. Cek. Tes, tes. Puji Tuhan. Boleh saya undang ibu-ibu untuk kita bangkit berdiri? Ya. Kita bebaskan roh kita untuk memuji Tuhan. Karena kita sudah merasakan Kita kebaikan bebaskan Tuhan ya. Saya percaya ibu-ibu di sini semua sudah merasakan kebaikan Tuhan. Yang sakit disembuhkan ya, yang luka disembuhkan Tuhan. Haleluya. Dan yang berbeban berat diberi kelegaan sama Tuhan. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Ya, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Yuk bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah semua, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Bersuka. Ayo ibu, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini ya Ci, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Yang mau menari ke depan, silakan maju. Maju ke depan buat Tuhan. Di dalam Tuhan, yuk bersuka. Hai, bersuka. Aku percaya Tuhan, Tuhan yang beri sukacita kepada kami. Suka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Saya mau dengar ibu-ibu, bersuka, bersuka dalam Tuhan.
wanita yang dikasih Tuhan. Wanita-wanita Allah yang dikasih Tuhan, lihatlah dan pandanglah kepada Tuhan yang menjadi pembebasmu. Tuhan itulah tempat perlindungan kita. Jadi kuatkanlah hatimu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab Dia yang membela kita, haleluya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Kita angkat pujian ini. Yesus, Engkau adalah pembelaku. Katakan kepada Dia. Dia yang ada di tengah-tengah kita. Dia bersuka cita karena kita, haleluya. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa kami harus takut? Siapa aku harus takut? Yesus, Kaulah lindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Kita ulang dari awal ya. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Katakan ku tak gentar. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Biarkan musik tetap menaikkan lantunan lagu ini. Saya mau membacakan bagi ibu-ibu semua Mazmur pasal 27 ayat 6. Sebab Engkaulah yang membela aku Tuhan, maka sekarang tegaklah kepalaku, menghadapi lawan-lawanku, menghadapi musuh-musuhku, sebab Engkau yang beserta aku. Haleluya. Janji ini bagi kita semua, Tuhan ada di pihak kita, Tuhan adalah pembela kita. Mari saya undang ibu-ibu kita bangkit berdiri. Kita katakan, Tuhan ini aku akan percaya, aku akan bangkit Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawan. Kami tidak sendiri Tuhan, di sekelilingku. Dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi menerima sorak-sorai kami Tuhan. Engkau layak sebab Engkau pembebas kami Tuhan Yesus. Yesus Engkau
selamatku. Yes, dalam janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku.
setiap kami, yaitu Engkau mati menjadi juru selamat kami. Untuk kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh dalam keadaan baik, kami tahu Tuhan, semua karena kasih anugerah yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau sudah menjadi juru selamat kami, sehingga kami boleh memperoleh kehidupan. Terima kasih Bapa. Henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap karya penyelamatanmu di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau sudah memberkati kami. Bahkan kami sudah merasakan kasih Tuhan melalui pujian yang kami naikkan. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan melalui pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Engkau sudah menjamah kami, Engkau sudah melembutkan hati setiap kami. Bahkan Engkau sudah mengisi kekosongan di dalam hati kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, mari biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami. Apa yang Engkau kehendaki di dalam setiap kami, para wanita-wanita Allah, biarlah Engkau menyampaikannya melalui lidah bibir hamba-Mu. Layakkan hamba-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan hamba-Mu yang tidak layak ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hamba-Mu boleh menjadi corong-Mu Tuhan. Apa yang Kau ingin sampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini, khususnya para wanita Allah di tempat ini, biarlah saat ini Kau menyampaikannya. Dan biarlah Tuhan, titah-titah Tuhan, janji-janji Tuhan boleh tergenapi di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami pulang tidak seperti kami datang pada pagi hari ini. Ada kelepasan, ada kesembuhan, ada sukacita, belenggu dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan setiap kami tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, senang rasanya pada pagi hari ini kita boleh dikumpulkan di tempat ini. Kami bersyukur ibu-ibu boleh antusias datang di tempat ini. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Luar biasa. Saya percaya kalau para ibu-ibu luar biasa, bukan karena kita, bukan karena ibu-ibu, tetapi kita punya Allah yang luar biasa, amin. Yang pada pagi hari ini akan memberkati kita. Puji nama Tuhan kalau pada hari ini, para wanita Allah yang ada di gereja ini, boleh berkumpul untuk mengadakan ibadah syukur. Ibadah 1 tahun Women of Christ. Atau ibadah wanita-wanitanya Allah yang ada di GBI Geraha Oikos. Untuk itu saya mengucapkan selamat ulang tahun buat kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan ulang tahun buat kita semua. Haleluya. 1 tahun Tuhan sudah menyertai Women of Christ di gerejanya. Dan kami percaya tahun-tahun ke depan Tuhan akan terus melimpahkan berkat-Nya bagi setiap kita wanita-wanita di tempat ini. Amin. Tuhan akan pakai setiap kita. Tuhan akan memberkati kita. Bahkan Tuhan akan memberikan kuasa kepada setiap kita. Sehingga pada saat kita keluar dimanapun kita berada, ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan yang dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Amin. Baik, ibu-ibu dikasih Tuhan, judul khotbah saya pada pagi hari ini boleh ditampilkan sebentar. Tadi pagi sudah banyak yang komen, ini mukanya muka kapan ya? Ini muka akhir bulan yang lalu. Ibu-ibu dikasih Tuhan, inilah saya akhir bulan kemarin. Saya percaya semua karena berkat dan hikmat daripada Tuhan sehingga mukanya lebih muda ya ibu-ibu ya. Oke, baik ibu-ibu dikasih Tuhan, kita akan belajar dan kita akan meneladani satu tokoh. Udah cukup, malu saya nanti. Kita akan meneladani satu tokoh ya yang kita
akan pelajari sama-sama. Dan kita akan teladani satu tokoh ini. Kita akan buka langsung di dalam kitab Rut 1. Rut 1 ayat yang 16 dan 17. Kita akan membaca di dalam Rut 1 ayat 16 dan 17. Sudah bisa ditampilkan? Dikatakan demikian, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Begitulah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ibu-ibu dikasih Tuhan, di dalam bacaan Rut ini pasti kita semua tahu ceritanya bagaimana seorang perempuan Moab yang setia dan komitmen kepada mertuanya yang bernama Naomi. Dan saya akan menceritakan latar belakang ya sebelum ayat 16 dan 17 ini kita baca. Jadi begini ibu-ibu, pada waktu itu di tanah Israel mengalami yang namanya kekeringan, mengalami yang namanya kelaparan. Dan pada saat itu ada satu keluarga, yaitu Elimelek bersama dengan istrinya dan anak-anaknya, 2 laki-laki yang bernama Mahlon dan Kilion. Mereka meninggalkan tanah Israel untuk berjalan menetap di tanah asing, yaitu tanah Moab, di mana bangsa Moab adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Elimelek dan keluarganya ini memiliki maksud, memiliki harapan, di sanalah kehidupan, kelaparan, kesengsaraan itu akan terpenuhi. Tetapi ibu-ibu dikasih Tuhan, kalau kita baca di ayat sebelum-sebelumnya, ternyata apa yang menjadi impian dari keluarga Elimelek ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah tiba di tanah Moab, Elimelek mati. Elimelek mati sehingga Naomi bersama dengan kedua anaknya, Mahlon dan Kilion itu hidup. Lalu kedua anaknya mengambil perempuan Moab untuk menjadi istrinya. Setelah hidup 20 tahun, mati jugalah anak dari Naomi. Sehingga kita bisa bayangkan ya ibu-ibu, 10 tahun akhirnya Naomi kehilangan 3 orang di dalam keluarganya. Suaminya, anak-anaknya mati. Di mana Naomi dan keluarganya datang di sana memiliki harapan, memiliki tujuan bahwa dia hidup lebih baik daripada tanah Israel yang pada waktu itu mengalami kekeringan. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Akhirnya orang-orang yang dikasihi oleh Naomi mati. Sehingga hiduplah Naomi dengan kedua menantunya yaitu Orpa dan Rut. Nah, ibu-ibu dikasih Tuhan, kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, betapa mirisnya dan sangat menyedihkan di dalam hati kita. Tetapi kita akan lihat lebih lanjut
bagaimanakah respon daripada Naomi ketika mendapatkan apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi tumpuannya itu tidak terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi kemudian Naomi mendengar bahwa rupanya Tuhan mendengarkan doa dari setiap anak-anaknya. Dan didengarnya bahwa di tanah Israel sedang ada satu berkat. Karena Tuhan memberkati bangsa Israel. Sehingga begitu Naomi mendengar, Naomi bergegas-gegas dengan kedua mantunya. Yuk kita pulang, kita kembali, balik ke tanah air saya yaitu Israel, yaitu Bethlehem. Ya, yang dikatakan Bethlehem itu adalah tanah roti, rumah roti. Pasti di sana Tuhan akan membuat berkat-berkat. Tuhan akan mengadakan hal-hal yang lebih baik, yang tidak pahit di dalam kehidupan saya. Akhirnya singkat cerita Naomi mengajak kedua menantunya untuk bergegas pulang ke daerah Bethlehem. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu Naomi berjalan dengan kedua menantunya, dia sampaikan kepada kedua menantunya, biarlah kamu pulang, kembali kepada bangsamu, kembali kepada Allahmu, karena aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Sementara saya sendiri penuh dengan kesengsaraan, kepedihan, permasalahan. Biarlah engkau pulang, engkau kembali kepada keluargamu. Bahkan engkau boleh menikah lagi, bersuami sehingga hidupmu menjadi bahagia. Itu yang disampaikan oleh Naomi kepada kedua menantunya. Bahkan coba boleh ditayangkan di dalam ayatnya yang ke-9. Bahkan yang dilakukan oleh Naomi kepada menantu-menantunya dikatakan demikian. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Dikatakan demikian. Kiranya Tuhan, ini kata-kata berkat ibu-ibu. Kata-kata berkat yang disampaikan seorang ibu mertua kepada menantu-menantunya. Dia menyampaikan berkat, dia memberkati. Kiranya Tuhan melalui karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan di rumah kamu masing-masing dengan keluargamu masing-masing. Lalu diciumnyalah mereka. Tetapi apa yang terjadi ibu-ibu? Kedua menantunya ini menangis dengan sangat keras. Bahkan kedua-duanya mengatakan bahwa aku tidak mau pergi dari engkau ibu. Aku tidak mau melepaskan engkau ibu. Wow, luar biasa loh. Saya membaca ini berkali-kali saya bisa melihat bahwa kuasa Tuhan, kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan mereka. Walaupun kita tahu bahwa Naomi tidak sedang baik-baik saja. Mengalami permasalahan, mengalami himpitan, mengalami kekurangan, mengalami kemiskinan yang begitu luar biasa. Tetapi kita boleh melihat bahwa Rut tetap memutuskan mengikuti Naomi. Walaupun kalau kita hitung-hitungan secara ekonomi apa yang didapat oleh Rut apa? Apalagi Rut belum mendapatkan keturunan dari suaminya. Bisa loh dia pergi, dia meninggalkan mertuanya, mencari kehidupan yang baru yang lebih menjanjikan. Tetapi kita melihat bahwa Rut tetap ikut bersama-sama dengan ibu mertuanya. Tidak hanya itu ibu-ibu dikasih Tuhan, Rut menyerahkan hidupnya kepada Naomi dan Rut menyerahkan hidupnya kepada Allahnya Naomi. Padahal kalau kita baca di awal, perempuan Moab itu tidak mengenal Allah.
perempuan Moab itu adalah perempuan yang menyembah Baal, tidak percaya kepada Allahnya Naomi. Tetapi kita melihat walaupun Rut tidak mengalami apa-apa di dalam kehidupan dia dengan ibu mertuanya. Enggak mengalami kebahagiaan, enggak mengalami damai sejahtera, bahkan kekurangan, kemiskinan. Bahkan masa depan yang tidak ada harapan. Tetapi kita bisa melihat bahwa baik di dalam kesusahan, penderitaan, dan kepedihan, Rut tetap ikut Naomi, ibu mertuanya. Kalau mungkin ibu-ibu ya, kita mungkin bisa ya, aku ikut mertuaku. Kalau mertua kita dalam keadaan baik, dalam keadaan kecukupan, pasti kita mau. Tetapi kita melihat latar belakang dari Naomi bahwa Naomi serba kekurangan, tidak punya apa-apa. Kalau kita lihat, kalau kita bayangkan di dalam range 0 sampai 10, Naomi ini ada di titik 0, tidak memiliki apa-apa. Tetapi kita melihat bahwa Rut tetap memilih untuk mengikuti Naomi. Nah, ibu-ibu dikasih Tuhan, sebetulnya apa sih yang mendasari atau alasan sampai Rut itu mau mengikuti, mau bergantung kepada Naomi, ibu mertuanya yang notabene tidak punya apa-apa. Bahkan mau mengikuti Allahnya Naomi yang dia tidak pernah sembah, dia tidak pernah tahu. Apa sih? Nah, kita akan lihat ibu-ibu dikasih Tuhan. Poin yang penting ya, yang membuat Rut akhirnya tetap setia. Ya. Ibu-ibu dikasih Tuhan, tadi dikatakan di ayat-ayat sebelumnya bahwa selama 10 tahun Rut ikut dengan ibu mertuanya. Ikut hidup merasakan penderitaan, permasalahan, kekurangan, kemiskinan ibu mertuanya. Dan selama 10 tahun itu Rut sudah terbiasa ya hidup menderita. Dan poin yang penting ini ibu-ibu ya, Rut melihat yang dilakukan oleh Naomi ibu mertuanya itu adalah dia setia, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah sakit hati, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak mengutuki Tuhannya. Sehingga keteladanan dari Naomi itulah yang menjadikan Rut memilih untuk berkomitmen dan setia. Itu yang menjadi poin. Yang menjadi poin bahwa begitu kesetiaan Allah, kesetiaan manusia yang dinyatakan oleh Naomi kepada anak-anaknya juga kepada Rut. Legacy, warisan iman, warisan kesetiaan, warisan cinta kasih yang boleh dilihat oleh Rut melalui kehidupan Naomi, ibu mertuanya. Itu yang membuat hatinya tertambat, hatinya jatuh cinta kepada ibu mertuanya. Dan bahkan Naomi, suaminya mati, kedua anaknya mati. Toh cintanya yang dilakukan Naomi kepada anak-anak menantunya tetap dia kerjakan, dia lakukan. Dia tetap berbuat baik, dia tetap menyertai, melindungi. Dan kasihnya Naomi tidak pernah luntur. Kasihnya tidak pernah luntur, kesetiaannya tidak pernah luntur. Dia tetap mengasihi Allahnya, dia tetap mengasihi anak-anaknya. Nah, ibu-ibu dikasih Tuhan, melalui kesaksian hidup dan keteladanan hidup mertua dari Rut, itulah yang membuat hatinya tersentuh dan memutuskan untuk tetap mengikuti Naomi kemana Naomi pergi.
Wow, ini keren sekali ibu-ibu. Ini enggak ada ini. Ya. Dan kisah ini biarlah menginspirasi kepada setiap kita wanita-wanitanya Allah. Boleh menjadikan semangat buat setiap kita. Bahwa di dalam segala keadaan, masalah apapun, kita tetap memandang Kristus. Yang adalah juru selamat kita. Yang adalah penolong kita satu-satunya. Kalau kita melihat lingkungan kita, sekeliling kita, permasalahan kita, kita akan turun ke bawah. Tetapi pada saat kita memandangkan, memperhatikan karya Tuhan, penyelamatan yang Tuhan sudah lakukan, sudah kerjakan, pasti kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Selama kita masih hidup, pasti banyak permasalahan, pergumulan, pasti. Kalau kita sudah tidak mengalami permasalahan pergumulan, kita ada di tempat yang cuma 1 meter kali 2 meter. Tetapi selama masih ada pergumulan, permasalahan, apapun itu, di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, bisnis, apapun, ada tangan Tuhan yang selalu menopang kita, amin. Karena begitu luar biasanya Tuhan. Ini sudah dilihat oleh Ruth sebagai perempuan Moab yang dia notabene tidak pernah mengenal Allahnya Naomi. Nah, untuk itu ibu-ibu dikasihi Tuhan, kisah ini boleh menginspirasi kita. Kisah ini boleh mengingatkan kita bahwa ada persoalan, permasalahan di dalam kehidupan. Tapi itu justru yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Itu yang akan mengubah paradigma kita. Naomi dikatakan pahit. Karena memang pahit hidupnya, banyak permasalahan, banyak persoalan. Tetapi dia tetap mempercayakan hidupnya kepada Allahnya yang luar biasa. Karena Naomi tahu bahwa Allahnya adalah Allah yang hidup, yang sanggup melakukan banyak hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Dengan kehidupan kita, para wanita Allah? Pasti kita banyak mengalami permasalahan, persoalan. Bahkan sampai sekarang ibu-ibu datang juga lagi ada masalah di belakang. Tetapi kalau ibu-ibu hari ini hadir mendengarkan ini, biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita, amin. Dan jangan mengharapkan persoalan, permasalahan itu selesai. Justru dengan persoalan dan permasalahan, kehidupan yang tidak baik-baik saja, perjalanan yang tidak mulus-mulus saja, itu Tuhan pakai, Tuhan gunakan untuk membentuk kita. Amin. Untuk menguatkan otot-otot iman kita. Sehingga apa? Sehingga ketika kita merasa bahwa Tuhan sepertinya jauh, Tuhan sepertinya enggak ada, Tuhan ini ada di mana? Saya lagi dalam gawat ini Tuhan, permasalahan, persoalan yang gawat ini Tuhan. Biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita masih tetap menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan seperti Naomi di dalam setiap permasalahan hidup kita? Atau kita tetap mempertahankan kasih kita kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita, bahkan kepada mertua kita, seperti keadaan Ruth, di mana Ruth mengalami keadaan yang tidak baik-baik. Ruth tidak mengalami hal yang baik selama mengikuti Naomi, ibu mertuanya. 0. Tetapi kita melihat bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan yang sudah dinyatakan lewat Naomi itu dirasakan oleh Ruth. Legacy, iman itu boleh dirasakan Ruth melalui kehidupannya Naomi. Sehingga setiap kita kalau mengalami hal seperti ini, percayalah ibu-ibu,
Tuhan sedang membentuk kita. Amin. Karena dalam keadaan kita terhimpit, dalam keadaan kita tidak baik-baik saja, justru di situ Tuhan akan nyatakan kuasanya. Tuhan akan nyatakan mujizatnya. Dan semua yang Tuhan kerjakan itu proses kehidupan kita. Sehingga pada saat kita tetap percaya dan memandang Kristus adalah penolong, maka akan keluar buah-buah roh yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Kesetiaan adalah salah satu buah roh yang Tuhan sudah tunjukkan kepada Ruth, kepada Naomi. Dan di situ Tuhan akan membuat segala sesuatunya baik bagi setiap kita yang percaya. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa segala sesuatu menjadi baik karena Allah turut bekerja. Allah merenda, Allah tahu apa yang menjadi kesusahan kita, Allah tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Dia Allah yang tidak pernah tidur, Dia selalu ada bagi setiap kita. Jadi kalau saat ini kita mengalami, kita ingat akan cerita ini. Naomi mengalami pahit, sangat pahit, tetapi dia menjadi orang yang memberikan teladan, yang memberikan legacy kepada menantunya, sehingga menantunya boleh percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Allah Naomi. Ini luar biasa. Jadi wanita-wanita Tuhan, wanita-wanita Allah sebagai orang beriman, kita harus tetap percaya. Percaya akan setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu sebetulnya punya rencana loh. Tuhan itu punya planning bagi setiap kehidupan kita, ibu-ibu. Amin. Mungkin saat kita mengalami satu permasalahan, persoalan, kita nggak tahu apa sih yang Tuhan mau kerjakan. Taunya apa? Saya lagi kesusahan ini, saya lagi menderita ini, saya lagi dalam persoalan, lagi terhimpit dengan permasalahan keluarga, permasalahan pekerjaan mungkin, permasalahan bisnis mungkin, permasalahan pelayanan mungkin. Tuhan tahu dan Tuhan melihat, dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong setiap kita. Amin. Haleluya. Dan akhirnya ibu-ibu dikasih Tuhan, setelah Naomi dan Ruth melewati setiap tahapan proses kehidupan yang tidak baik-baik saja, di akhir perjalanan hidupnya Tuhan memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan Ruth. Di dalam kehidupan perjalanan yang panjang, yang kemarin nol, Tuhan merencanakan satu perjalanan yang panjang, yang indah, yang baik. Karena Ruth setia. Sehingga Ruth boleh dipertemukan dengan seorang laki-laki Israel yang bernama Boas. Dan dari perkawinan mereka maka lahirlah seorang anak yang bernama Obed. Dan dari Obedlah akhirnya lahir Isai. Dan dari Isai lahirlah Raja Daud. Ya, bahkan melalui Ruth dan Boas ini merupakan garis dari Yesus Kristus. Ya, garis dari Mesias. Kalau Ruth orang Moab, bangsa penyembah berhala, oleh karena kesetiaannya dengan Allah Israel, maka Ruth dipakai Tuhan dalam tanda petik untuk menjadi garis Mesias, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi setiap kita. Bagaimana dengan kita? Kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang yang tahu Yesus itu adalah juru selamat. Bagaimana dengan kita? Kita melihat perempuan yang tidak mengenal Allah, tapi dia bisa dipakai Allah.
Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, bahkan menjadi garis keturunannya Mesias. Bahkan menjadi keturunan raja-raja segala bangsa, menjadi raja-raja segala raja yaitu Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita dipakai oleh Tuhan? Sudahkah kita setia? Coba boleh dibuka di dalam Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Amsal mengatakan demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Banyak gak ibu-ibu orang baik? Banyak ya, apalagi kalau orang itu baik sama kita. Atau sebaliknya kita baik sama seseorang, pasti baik. Tetapi kalau kebaikan orang itu terlukai atau salah satu itu tidak baik, pasti baik gak sama kita? Enggak, tetapi kalau kita lihat, kalau orang yang setia siapa menemukannya? Tidak banyak loh orang yang setia, orang baik banyak. Tetapi orang setia itu bisa dihitung. Setia dengan pasangan, setia dengan pelayanan, setia dengan pekerjaan, bahkan setia di dalam setiap permasalahan. Itu tidak banyak. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini di ulang tahun WOC yang pertama, marilah kita sebagai wanita-wanita Allah, wanita-wanita Kristus tetap setia, menjadi berkat bagi sesama dimanapun Tuhan tempatkan kita. Di dalam pekerjaan kita, bisnis kita, keluarga kita, pelayanan kita, biarlah kita tetap menjadi berkat. Sehingga Tuhan akan berkenan kepada setiap kita yang ada di tempat ini. Dan kita akan melihat Tuhan berkenan dan Tuhan akan berkata kepada setiap kita, engkaulah wanita-wanita Kristus yang ada di GBI Geraha Oikos, aku tetap melayangkan pandanganku, memberkati engkau, dan engkau akan menjadi wanita-wanita yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya undang para pemain musik, biarlah kita mau naikkan satu pujian ini yang boleh menjadi rema. Biarlah kita menjadi wanita-wanita yang terus diurapi Tuhan, terus dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Dan saya undang Bapak, Ibu-ibu semuanya boleh bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini, biarlah ini menjadi keputusan hati kita bahwa kita mau menjadi wanita-wanitanya Allah yang terus diurapi dan dipakai Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Haleluya. Lagi katakan dengan iman. Amin. Inilah kami Tuhan, menangis di bawah kaki-Mu. Haleluya. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus engkau baik-baik.
bagi Dia. Naikkan syukurmu bagi Dia. Allah yang setia, Allah yang selalu pedulikan setiap kami, Allah yang mengasihi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Masakan kita tidak setia? Masakan kita tidak setia kepada Tuhan? Tuhan sudah banyak mengerjakan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Masakan kita tidak mempunyai kasih kepada sesama? Tuhan sudah begitu baik. Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah memberkati kita. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Selama-lamanya Engkau baik. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pernah berakhir. Sampai kapanpun Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan, dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam bisnis kami Tuhan, dalam keluarga kami, bahkan dalam pelayanan kami Tuhan, kasih setiamu nyata dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Oh haleluya Yesus. Ajar untuk setiap kami Tuhan, tetap setia dengan sungguh Tuhan. Tetap memegang teguh iman percaya kami, iman yang sejati kepada Engkau Tuhan. Karena kami boleh merasakan bahwa sampai hari ini Tuhan terus dan tetap menolong kami. Walaupun keadaan kami tidak sedang baik-baik saja. Bahkan minus, bahkan nol, bahkan pahit. Tetapi kami boleh melihat, kami boleh belajar dari tokoh Rut Tuhan. Dia setia, orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia mengenal Tuhan, Tuhan pakai dia menjadi alatnya. Bahkan menjadi garis keturunan Yesus Kristus yang juru selamat. Tidak ada alasan Tuhan kami tidak setia. Tidak ada alasan Tuhan kami kecewa kepada Engkau. Tidak ada alasan Tuhan bahwa Engkau salah menempatkan saya. Tetapi saat ini kami percaya Tuhan, kami mau menjadi wanita-wanita yang setia. Wanita-wanita yang diberkati melalui kehidupan kami, tangan kami, kaki kami, pikiran kami, perkataan kami. Banyak orang dimenangkan, banyak orang boleh percaya kepada Engkau. Dan Kau pakai setiap kami Tuhan, para wanita di tempat ini, untuk menjadi alat Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kami tidak puas dengan keadaan kami saat ini Tuhan. Kami tidak berhenti dengan keadaan kami saat ini Tuhan. Tetapi kami akan terus Tuhan. Terus dengan panggilan-Mu. Terus dengan rencana Tuhan. Menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bagi nama Tuhan. Terus Roh Kudus, Kau yang mengisi setiap hati-hati kami. Hati yang mungkin kecewa. Hati yang mungkin saat ini marah dengan Tuhan. Biarlah Engkau mengisi dengan damai sejahtera sukacita. Mari Allah Roh Kudus meteraikan setiap firman-Mu. Dan Kau masuk di dalam hati setiap wanita-wanita-Mu di tempat ini Tuhan. Terus Tuhan. Terus Tuhan mengalir kuasa-Mu. Mengalir hadirat-Mu Tuhan. Mengalir urapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sampai akhir ku menutup mata. Amin. Ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku
Puji Tuhan. Silakan duduk, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah yang sudah berfirman adalah Allah yang setia. Dan Tuhan mencari orang-orang yang setia. Kitalah orang-orang yang setia. Ibu-ibu, saya percaya firman Tuhan sudah ditaburkan dalam hati kita, dia akan bertumbuh. Permasalahan banyak di luar, di dalam keluarga, di pekerjaan, di lingkungan ya. Tetapi Tuhan menguatkan kita semua. Haleluya ya. Biar melalui kita berkat Tuhan itu mengalir, kita bisa dipakai menjadi saluran kasih Tuhan juga. Puji nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lis yang sudah menjadi alat dalam tangan Tuhan menyampaikan isi hatinya. Ibu-ibu, kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan, kita akan memberi persembahan yang terbaik. Kita akan siapkan, tapi sebelumnya saya mengundang untuk bangkit berdiri Ibu Hana dan Ibu Beatrice ya. Di antara kita ada tamu baru, silakan boleh sediaannya untuk berdiri. Ibu Hana dan Ibu Beatrice, selamat datang. Kami menunggu kehadirannya di ibadah selanjutnya ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Hana dan Ibu Beatrice dan kita semua. Baik, ibu-ibu, kita akan memberikan persembahan bagi rumah Tuhan di tempat ini. Kita akan angkat pujian hari ini, tetap hari yang terbaik bagi Tuhan. Amen. Ya. Shalom ibu-ibu semuanya. Puji Tuhan, sungguh kita diberkati dengan firman-Nya yang sehingga kita semakin hari akan semakin setia. Karena Tuhan terlebih dulu setia. Mari kita juga sama-sama kita tetap setia di dalam ibadah WOC ini, tetap setia pada keluarga, pada segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan tetapkan, kita belajar untuk setia. Amin. Oke, kita akan sama-sama, kita akan berdoa dalam doa persembahan ini. Mari kita. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji, syukur, dan terima kasih yang tak ada hentinya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Tuhan, pada ibadah WOC 1 tahun ini Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan, merasakan berkat-Mu Tuhan dengan firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Boleh Tuhan, WOC ini semakin hari wanita-wanita Kristus ini semakin hari Tuhan, boleh Kau Tuhan pimpin kami tumbuh semakin bertambah
bertumbuh, dan semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Dalam mengiring Engkau, kami tahu Tuhan, kami tidak mungkin setiap hari kita tidak punya masalah Tuhan. Tapi Allah kami yang besar, Allah kami yang hidup, Dia yang senantiasa menyertai kami, memimpin kami, membimbing kami, setiap langkah kami ada di dalam jalan, dalam terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini juga Tuhan mengucap syukur, terima kasih kepada Ibu Gembala kami yaitu Ibu Lis. Bersama keluarganya Tuhan, Engkau memberkatinya Tuhan, berlipat kali ganda Tuhan. Berkat-berkat yang tercurah atas keluarganya Tuhan, terutama kesehatannya, berkati juga di dalam pekerjaannya Bu Lis Tuhan. Engkau senantiasa memberi kekuatan yang baru, semangat yang baru. Tuhan juga Tuhan berkati anak, mantu, cucunya Tuhan. Karena Engkau Tuhan akan menempatkan Ibu Sulis dimanapun saja dia berada menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami pagi hari ini Tuhan. Semua ini kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami lebih dulu. Biarlah berkat-berkat ini Tuhan, persembahan ini menjadi dupa yang harum yang berkenan padamu Tuhan. Sehingga berkat-berkat persembahan ini juga Tuhan dapat digunakan untuk melebarkan kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini. Untuk Geraha Oikos semakin hari Tuhan, boleh Tuhan Engkau memberkatinya di dalam segala bidang Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang juga sudah saat ini diambil bagian, Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Berkat dari jasmani, berkat rohani sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bu Emi. Puji Tuhan, untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Novi. Shalom wanitanya Kristus. Puji Tuhan, yang merasakan sukacita boleh lambaikan tangannya. Nah, sesi kali ini kita akan sedikit bermain ya ibu-ibu. Saya persilakan untuk panitia nanti kita mau games. Nama gamesnya adalah WOC Deal. Oke. Biar makin semangat saya undang ibu-ibunya untuk bangkit berdiri yuk. Nah, panitia siap-siap nanti pilih 5 orang ibu-ibu yang jogetnya paling heboh ya. Oke, kita mau nyanyi satu lagu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ayo sambil dipilih. Yang jogetnya heboh, ayo. 5, saya butuh 5. Suka-sukamu Tuhan, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan senang, semua kurelakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu. Udah dapat 5? Ayo, saya undang ke depan. Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Oke, nah udah dapat nih 5 pesertanya. Boleh di depan sini ya, boleh? Oke. Nah, sekarang permainannya, oke saya turun aja ya.
Nah, sekarang permainannya dari kelima ibu-ibu yang cantik ini. Ibu-ibu yang ini boleh kembali duduk ya. Oh iya, ibu-ibu yang lain boleh silakan duduk kembali, boleh. Nah, saya persilakan. Nanti di sini tersedia ada 5 paper bag. Nah, ini terserah nih siapa yang mau duluan pilih. Oke, siapa? Yang semuanya masih muda ini, semua masih muda. Oke, boleh? Siapa yang mau duluan? Ayo silakan. Enggak, terserah, nunjuk. Ditekin aja mau warna apa. Mau warna apa? Warna hijau, Ya merah, ya merah ya. Iya. kuning, warna merah. Ungu. Ini. Iya, hijau muda. Oke, ya. berarti sisanya coklat buat? Coklat sama hijau tua. Udah. hijau, Coklat iya. buat Kak Esther ya? Kak Esther terakhir ya. Oke. Oke. Boleh dikasih sekarang hadiahnya? Iya. Merah. Tadi ungu siapa? Tadi yang ungu Dini. Terus Kak Tanti. Ini benar. Oke. Oke. Nah, gini, karena Kak Esther sudah mau mengalah paling terakhir, jadi Kak Esther yang kita ajak main. Oke, boleh buka dulu ya, dibuka dulu, hadiahnya dibuka dulu ya. Yeay! Ibu-ibu, boleh kita lihat? Boleh silakan duduk. Kak Esther masih di sini. Kak Esther tunggu. Kak Esther tunggu ya. Oke, sekarang kita main nih, kita main. Oke. Silakan. Kak Esther mau tetap pilih paper bag coklat atau di saku kanan saya? Ya, nggak boleh lihat, nggak boleh lihat. Nopi, pegang dulu dong. Ayo, mau pilih paper bag coklat atau di saku kanan saya? Kasih clue dong. Nggak boleh, nanti kalau kasih clue ibu-ibu lain nanti jealous. Bugem, Oke. mana Bugem? Kasih clue dong Bugem. Oke, kita hitung ya. 3, 2, 1, pilihannya Saku. di saku kanan saya. Oke, berarti yang di paper bag ditolak ya. Ayo kita buka yang di paper bag. Ayo, silakan. Kita buka. Silakan kita buka. Kan sambil ngomong. Oh iya. Oke. Siapa tahu kan ini Antam. Kita lihat dulu ya. Oke. Hadiahnya ini yang ditolak. Oke. Sekali lagi, mau di saku kanan saya atau saku kanan? Atau uang? 10.000 rupiah. Saku. Saya tambah lagi deh. 20.000 rupiah. Saku. Saku aja ya. Saku aja. Berani ditolak? Ditolak. Deal. Deal, oke. Nggak apa-apa. Saya buka ya di saku kanan saya ya. Antam. Saku kanan saya. Antam. Ada tas warna hijau. Ya. Oke, sekarang kita buka ya sama-sama. Udah. Nanti habis hadiahnya. Wah, beri tepuk tangan. Selamat Kak Esther. Tuhan berkati. Oke. Yeay, masih semangat ibu-ibu? Masih semangat. Kalau semangat berdiri sekali lagi saya undang. Mari kita berjoget buat Tuhan kita. Oh betapa dalamnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa dalamnya, asik, dan betapa eloknya
di kepala Harun, yang kejanggut jubahnya turun. Ayo panitianya siap-siap pilih ya, 3 orang saja, 3 orang. Ke Bukit Sion, kesanalah dimintakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, bangku rapat di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun. Satu lagi. Tanahlah dimuliakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oke, boleh diperkenalkan Ibu? Desi. Beri tepuk tangan dulu Ibu Desi. Boleh Ibu? Mary. Dengan Ibu Meli, boleh dikasih tepuk tangan Ibu Meli? Nah, dengan Ibu? Ibu Beatrix. Wow, puji Tuhan. Yeay. Nah sekarang bukan mengalah lagi ya. Jadi bukan yang paling terakhir yang dapat kesempatan. Nah, sekarang di sini ada 3 kotak nih, 3 kotak. Kanan, tengah, kiri. Nah, ibu-ibu terserah mau pilih yang mana. Nanti ada 1 kotak khusus yang akan diajak untuk main. Oke, silakan ibu memilih. Langsung aja nggak apa-apa. Oh iya, Ibu Meli tengah ya. Oke. Ibu Meli tengah, terus Ibu Beatrix kiri. Ibu Desi yang kanan. Oke. Oke, berdiri masing-masing ya. Oke, jangan dipegang dulu. Ayo silakan Ibu. Ya. Oke, kita hitung sampai 3 ya. Dibuka bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Silakan dibuka. Dapat minyak goreng. Wah, ya. Selamat. Ibu tetap di sini ya, ikut main ya. Silakan duduk. Sore. Nah, oke. Gimana perasaannya Ibu? Senang? Senang? Wah, puji Tuhan, senang. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita kasih kesempatan nih buat Ibu Meli ya tadi ya. Oke, Ibu Meli. Di sini ada 3 paper bag. Jangan diintip ya. Nah, ini ada 3 paper bag. Ada warna abu-abu, ada warna biru, ada warna orange. Ibu pilih yang mana? Ibu yang pilih biru ya. Yakin biru? Yakin? Boleh mix 1? Boleh? Boleh, oke. Yakin ya biru Bu? Yakin? Iya. Oke. Deal? Deal, oke. Kita buka 1 aja dulu ya. Kita buka 1 yang warna abu-abu. Boleh panitia, boleh tolong dibukain 1. Kita lihat yang ditolak Ibu Meli. Ibu Mary, maaf ya. Oke, yang ditolak Ibu Mary, 1 buah picture cantik dari Chris. Ini masih bisa tidur gak? Masih bisa tidur ya? Masih bisa tidur, oke. Berarti yang tadi yang dipilih? Biru, oke. Oh, senang warna biru, sama kayak baju saya Bu ya. Nah, jadi ada pilihan lagi, mau paper bag biru atau di saku kiri saya. Nah. Saku dah. Oh, saku kiri saya. Oke, yakin Ibu ya? Yakin ya? Oke, tadi kan yang ditolak ini sama biru. Sekarang kita coba buka dua-duanya ya. Iya. Udah yakin ya? Oke. Buka yang ini dulu ya. 3, 2, 1. Isinya zong. Selamat. Nah, ini terakhir Bu, terakhir. Kesempatan terakhir. Ibu pilih paper bag biru atau di saku kiri saya atau uang tunai.
Rp20.000. Hari ini uangnya nggak laku ya Bu-ibu. Nambah, mau nambah nggak nih? Oh, Cuma dapat ketoprak. wah, dapatnya ketoprak aja kalau duit 20.000. Ya udah, tetap di saku ya Bu ya. Iya. Kalau gitu kita buka lagi yang di paper bag. Kita buka apa isinya yang di paper bag. Padahal tadi kesukaannya Ibu Mary ya. Hadiahnya batik dan 1 set sendok. Tapi nggak apa-apa. Sekarang karena Ibu Mary memilih di saku kiri saya. Saku kiri saya itu tas berwarna pink. Nah, boleh dibuka Bu Mary, silakan. Isinya adalah satu buah tas cantik buat Ibu Mary. Selamat, sangat cocok buat Ibu Mary. Tuhan Yesus memberkati. Pas banget ya Bu ya. Pakai. Ada 2 tali, 1 talinya yang panjang. Ya, selamat buat Ibu Mary, berikan tepuk tangan. Sekian acara WOC Deal kita pada hari ini, semoga menghibur dan memberikan sukacita bagi kita semua. Oke baik ibu-ibu, kita akan melakukan perayaan. Cie perayaan. Oke. Gimana? Oke, kita mau potong tumpeng sama-sama. Saya undang Ibu Gembala kita, Ibu Lis. Kita potong tumpeng sama-sama, Bu. Oh, Oke, baik, difoto kita dulu mau ya. foto dulu. Boleh. Berarti mungkin semua pengurus boleh Oke. kita maju dulu yuk ke depan. Pengurusnya maju dulu silakan. Silakan maju ke depan. Oh ya, pengurusnya ini yang pakai batik. Batiknya ini. Ayo pengurus, ini pengurus juga. Oke. Oh iya, Kak Julia silakan. Oke, merapat.
Oke, bebas. Oke, setelah ini mau foto dulu nggak? Mumpung bagus ya. Mari saya undang seluruh ibu-ibu untuk foto bareng-bareng ke depan. Saya persilakan seluruh ibu-ibu. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeay. Happy birthday WOC Graha Oikos. Sekarang juga potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke. Oh Pak De, oke. Yeay, berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih buat kesehatiannya seluruh panitia. Tetap semangat. Dan saya mengundang gembala kita Pak Joko untuk menutup rangkaian ibadah kita dalam doa berkat. Wanita Kristus yang luar biasa. Salam. Selamat ulang tahun. Mari langsung bangkit berdiri aja. Iya. Saya tadi ngintip-ngintip dari belakang, dengar dari belakang ya. Berkatnya luar biasa. Kalau para wanita Kristus di Graha Oikos ini, satu meneladani Tuhan Yesus, kedua meneladani Naomi dan Ruth untuk menerapkan teladan dari Tuhan Yesus, maka dikatakan tadi
seluruh rencana Tuhan yang semuanya adalah baik itu akan digenapi dalam kehidupan kita semua. Amin. Rencananya pasti baik. Jadi jangan bersungut-sungut, tetap bersyukur apapun keadaannya, karena Tuhan punya rencana dalam kehidupanmu, dalam kehidupan kita. Haleluya. Oke, sebelum kita akhiri, kita mau berdoa untuk yang pertama, selamat datang Ibu Beatrice dan Hana. Iya. Sebelumnya kita juga mau berdoa, tadi dapat kabar anak dari Ibu Teti, anak kita, anak saya juga, namanya Beni. Kemarin kecelakaan, dia posisi lagi di pinggir tol, lagi mobilnya bermasalah, lagi nunggu derek datang, ditabrak dari belakang. Makanya kalau jalan di tol tidak boleh nyerobot dari belakang. Nah, kondisi seperti apa belum tahu, tapi kita semua percaya bahwa ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ya, oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Pagi yang spesial untuk anak-anak-Mu, para wanita-wanita Kristus di tempat ini Tuhan. Engkau punya rencana yang sungguh luar biasa bagi anak-anak-Mu, para wanita-wanita ini. Mereka dimanapun berada, mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Tuhan. Biar dalam segala situasi keadaan apapun mereka belajar dari apa yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu pada pagi hari ini, mereka tetap berserah, tetap percaya, tetap bersyukur, maka segala rancangan yang terbaik untuk setiap pribadi dan keluarga akan digenapi dalam keluarga kami semuanya. Terima kasih Bapak, dan sebelum kami akhiri, kami mau berdoa untuk Ibu Beatrice dan untuk Hana juga Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran di tempat ini, sungguh menambah sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kesehatannya, berkati setiap apapun yang dikerjakannya, diusahakannya, pelayanannya, keluarganya, semua berkati semuanya Tuhan Yesus. Melalui anak-anak-Mu ini juga, maka dia akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan juga berdoa untuk Beni Tuhan, anak kami. Tuhan, dia ada di dalam perlindungan-Mu. Dia ada di dalam kontrol-Mu Tuhan. Dan saat ini di mana Engkau tahu keadaannya Tuhan Yesus. Kami berdoa bersama-sama Tuhan, Tuhan tolong. Kalau ada luka, kalau ada yang sakit, Tuhan tolong jamah dia. Sembuhkan dia, pulihkan dia Tuhan. Terutama juga biar hatinya Engkau berikan hati yang kembali tenang, damai. Mungkin dia mengalami syok Tuhan, tapi biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu turun atas Beni. Sukacita-Mu turun atas Beni, ketenangan turun atas Beni. Sehingga dia bisa menghadapi dan menyelesaikan semua persoalan yang sedang dihadapi semuanya dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan terima kasih sebentar kami akan nikmati berkat makanan yang tersedia juga Tuhan. Kau berkati Tuhan, makanan minuman yang tersedia Kau berkati, yang tangan-tangan yang menyediakan Kau berkati berlimpah-limpah. Apapun yang dikerjakan Engkau berkati Tuhan. Para wanita Kristus, ibadah sudah selesai, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa. Kasih daripada Tuhan Yesus yang terus berlimpah-limpah dalam hatimu, dan aku akan terus berlimpah dan berlimpah sehingga para ibu-ibu di tempat ini, para wanita di tempat ini dimampukan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dalam segala situasi keadaan apapun. Dan Roh Kudus akan terus berikan kekuatan, hikmat, marifat, dan menuntun para ibu-ibu semuanya hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarganya, menjadi berkat bagi tetangganya, menjadi berkat dimanapun kalian berada. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan berkat dicurahkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.